Bersama saya Muhammad Azhar Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang sangat menarik kami angkat pada sore hari ini adalah kolaborasi daerah untuk peningkatan literasi dan numerasi. Dan untuk membincangkan akan hal tersebut telah hadir bersama kami 3 orang narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Saya sapa terlebih dahulu kepada yang kami hormati. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, Bapak Dr. Andes Risbon Sinaga MM. Selamat sore Pak Risbon. Selamat sore kembali. Gimana kabarnya Pak Risbon? Sehat. Kabar baik ya Pak? Kabar baik. Dari Kota Pematang Siantar nggak ada roti ganda Pak? Tidak dibawa tadi. Baik, yang kedua pemirsa, untuk mempertanya informasi kita pada sore hari ini telah hadir pula bersama kami seorang akademisi maupun praktisi, yakni Abangda Binsar Tison Gultom, SPD MSc. Selamat sore Bangda. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bang? Baik, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih telah hadir bersama kami. Dan tentunya pemirsa yang akan memberikan pemahaman terkait tentang peningkatan literasi dan numerasi di Kota Pematang Siantar telah hadir pula bersama kami seorang fasilitator perubahan Kota Pematang Siantar, Abangda Judo Hamdani MPD. Assalamualaikum, selamat sore Abangda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Kabar baik, Bang? Alhamdulillah baik. Luar biasa begitu Luar ya? biasa pasti. Dan pemirsa, kami harapkan Anda yang tengah menyaksikan tayangan ini juga dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan atas informasi kami kolaborasi daerah untuk peningkatan literasi numerasi. Dan untuk itu pemirsa, kami membuka telepon interaktif agar Anda bisa bergabung dengan kami 1 jam ke depan di 0811 6100 di 0811 6100 Anda boleh menyampaikan informasi terkait tentang tema kami kepada ketiga orang narasumber kami. Untuk itu sekali lagi saya informasikan tema kami yang pada sore hari ini adalah kolaborasi daerah untuk peningkatan literasi numerasi. Untuk itu saya akan mulai perbincangan menarik ini kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, Bapak Dr. Andes Risbon Sinaga MM. Pak Risbon, berbicara tentang kolaborasi daerah untuk peningkatan literasi numerasi, apa yang kemudian Anda ingin sampaikan kepada kita, khususnya mereka yang tinggal di Kota Pematang Siantar, terkait tentang perkembangan kemampuan peserta didik dalam literasi numerasi di Kota Pematang Siantar? Baik, terima kasih. Pertama sekali kami sampaikan bahwa pembelajaran tentang literasi numerasi ini di Kota Pematang Siantar sudah berkolaborasi dengan Tanoto Foundation. Ya. Itu dilaksanakan sejak 2018 ya. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih atas kolaborasi ini karena pendidikan tidak akan bisa maju kalau hanya tanggung jawab pemerintah. Tentunya kolaborasi dengan berbagai stakeholder lainnya. Terkait dengan pembelajaran literasi numerasi di Kota Pematang Siantar di tahun 2024, mulai dari 2018 sampai 2023 masih meningkat, belum signifikan. Namun berdasarkan data yang kami peroleh di tahun 2024 ada peningkatan yang begitu tren, meningkat tajam tentang pemahaman dengan untuk capaian literasi numerasi di sekolah melalui rapot pendidikan, ya, dengan juga bisa diukur dengan melalui indeks pembangunan literasi masyarakat itu sangat tinggi. Saya kira demikian. Dan kita melihat memang Anda mengatakan 1 tahun bahkan ini sudah meningkat begitu dengan indikator-indikator yang Anda sebutkan. Kemudian ingin kita mengetahui bahwa memang program ini terlaksana dengan berkat kerjasama dengan Tanoto Foundation. Seberapa jauh Pematang Siantar ini membuka peluang kolaborasi yang baik dengan Tanoto Foundation untuk menghadirkan peningkatan literasi dan numerasi? Nah, kalau sampai sejauh ini tentunya pihak Tanoto Foundation lebih banyak langsung pembimbingan, pendampingan ya. Tapi tetap kita dari Dinas Pendidikan itu tetap berkolaborasi ketika ada hal-hal yang akan dilaksanakan dan apa yang akan kegiatan yang akan ada dilakukan melalui FASDA ya, fasilitas daerah ini, ya Dinas Pendidikan selalu welcome dan terbuka untuk itu. Oke, artinya presensi dari fasilitator penggerak ataupun FASDA ini juga memiliki fungsi yang sangat baik begitu untuk memajukan peningkatan pemahaman literasi numerasi kepada peserta didik yang ada di Kota Pematang Siantar. Kiranya peserta didik yang dialamatkan saat ini SD atau SMP, Pak Risbon? Kalau tahun-tahun awal kan targetnya untuk SD ya.
Iya 2024 Pak. 2024. Ya. Untuk tahun ini 2025 sudah untuk anak SMP. Oke. Namun kan belum bisa menyentuh untuk semua tenaga pendidik di Kota Pematang Siantar karena keterbatasan FASDA ya. Ya. Nah, karena paling hanya mampu membimbing 30 orang guru yang dari 10 sekolah. 10 sekolah untuk tahun ini. Sementara untuk sekarang ini di SMP negeri dan swasta di Ya. Kota Pematang Siantar itu ada sekitar 69 SD. Nah, untuk kali ini tahun 2025 ini yang dilakukan pendampingan masih untuk 10 sekolah. Ya. Tiap sekolah itu ada 3 orang guru ya. Nah, jadi mungkin step by step akan dilakukan ke depan. Baik. Artinya secara singkat bahwa kehadiran dari FASDA yang tentunya ini di bawah dari Tanto Foundation ini memiliki peningkatan yang sangat krusial dan juga signifikan begitu ya Pak untuk bagi peserta didik yang ada di Kota Pematang Siantar. Baik, tahan kembali Pak Rizbon, saya menuju kepada Bang Jundo Hamdani. Bang Jundo, tadi Pak Rizbon telah mengakui secara seksama bahwa kehadiran FASDA ini juga sangat meaningful ataupun berarti. Apa yang kemudian Anda tawarkan dalam proyeknya? Pastinya dukungan selalu ya, yang kita tawarkan itu ya pastinya kita memberikan proyek yang memang mendukung oleh kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan ataupun hal-hal yang memang sedang menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kota Pematang Siantar itu. Jadi di proyek ini di tahun ini kebetulan kementerian kan sedang menjalankan yang namanya pendekatan pembelajaran mendalam. Setuju. Atau Deep learning. Deep learning itu dia ya. Jadi melalui BBGTK, melalui BBGTK. Nah, dari program itu kita mengambil momen nih ketika kegiatan pembelajaran dilakukan pemerintah melalui BBGTK tadi itu hanya mengcover 20 sekolah. Nah, jadi kita mau mencari celah di situ bagaimana program pemerintah dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini juga kita bisa sasar ini ke Bapak Ibu guru yang tidak tercover oleh BBGTK tadi. Jadi kita mencari atau kita memetakanlah pastinya sekolah-sekolah mana yang belum mendapat intervensi lah katakan untuk mengenalkan pendekatan pembelajaran mendalam ini. Hanya di situ juga kita melakukan analisis bagaimana pendekatan pembelajaran mendalam ini lebih hidup atau lebih menarik lagi. Nah, jadi di situ kita makanya untuk tema kita, proyek kita ini meningkatkan capaian literasi numerasi. Apakah pembelajaran tersebut representasi? Pastinya representasi karena pembelajaran yang kita lakukan ini atau katakanlah ya pendekatan pembelajaran mendalam ini diintervensi atau diberikan muatan yang akan mempermudah Bapak Ibu guru untuk mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini. Dan sangat menjangkau. Insya Allah menjangkau karena memang dari dulu juga setelah dilakukan itulah yang namanya pembelajaran aktif ya atau unsur-unsur pembelajaran aktif. Jadi di dalam pendekatan pembelajaran mendalam itu dimasukkanlah unsur-unsur pembelajaran aktif itu sehingga Bapak Ibu guru atau katakanlah guru-guru di Kota Pematang Siantar ini itu dengan mudah akan mempermudah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam ini. Oke. Mungkin itu. Sejauh ini Bang Judo Hamdani, dengan hadirnya literasi dan numerasi, banyak masyarakat yang ini memiliki asumsi dan juga memiliki perspektif bahwa literasi ini mampu untuk mengkomunikasikan setiap konteks dari kehidupan dan pembelajaran. Betul. Begitu. Dan kemudian numerasi ini adalah mampu untuk memaknai setiap yang sistematik ataupun matematik begitu. Nah, apakah seurgensi itu maka kehadiran FASDA di Kota Pematang Siantar ini membawa perubahan? Dengan perkembangan zaman sekarang pastinya urgent ya Mas ya. Artinya penting bagi anak-anak sekarang itu belajar itu tidak hanya menghafal. Yes, belajar itu tidak hanya mengenal sesuatu. Literasi itu tidak hanya membaca, tapi dia lebih memahami. Setuju. Jadi misi kita di sini adalah yang mau diusung di sini adalah ketika pembelajaran itu aktif, berarti anak dilibatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sifatnya ketika dia tahu sesuatu, ketika dia tahu tentang teori tertentu, dia bisa mengaplikasikan. Sejauh ini Anda tidak mengatakan bahwa active learning telah hadir di satuan pendidikan kita? Ada hadir, tapi memang bagaimana lah active learning itu bisa lebih sederhana dilakukan. Karena kadang miskonsepsi terkait hal-hal tersebut itu juga banyak. Bukankah ini tanggung jawab guru untuk menghadirkan active learning yang baik? Betul. Disinilah peran kita proyek ini mungkin
kita bagaimana menyamakan persepsi terkait dengan active learning dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan pembelajaran aktif ini sederhana, tanpa lewat atau dengan tetap kita mengacu kepada kebijakan-kebijakan atau regulasi dari pemerintah terkait, begitu sekali, ya Bang Judo. Secara simpel bisa dikatakan bahwa kehadiran dari Bang Judo dan juga rekan-rekan dari Tanoto Foundation ini tidak hanya menyisir bagi para peserta didik dalam peningkatan kualitas pemahaman literasi dan juga numerasi, namun juga nantinya akan mampu menyeimbangkan pengetahuan dan peningkatan kemampuan bagi guru, begitu ya Bang, secara perlahan. Guru juga akan ditingkatkan. Pastinya di kegiatan ini kita memang saat ini yang bisa sanggup kita lakukan. Kebetulan kita komunitas nih, komunitas bincang santai di Kota Pematang Siantar. Itu memang concernnya adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi guru. Dan harapannya ketika guru diberi pemahaman atau ditularkan, katakanlah ditularkan pemahaman terkait dengan bagaimana pendekatan pembelajaran mendalam dengan unsur mikir dan PIT tadi, itu mereka bisa menerapkan pembelajaran dengan patron seperti itu. Artinya pembelajaran itu pendekatan pembelajaran mendalam yang menerapkan pembelajaran aktif yang di dalamnya terintegrasi pembelajaran aktif, sehingga apa? Proses pembelajaran yang terjadi pada anak-anak itu juga bisa mengaktifkan anak. Membuat anak itu, membuat siswa tidak terbebani. Betul sekali. Karena selama ini nyatanya banyak terbebani, begitu ya Bang Judo? Benar sekali Mas. Artinya anak itu ya kita harus kembali ya ke patronnya ya, bahwasanya pembelajaran itu harus student oriented. I agree. Iya kan? Harus berbasis siswa. Baik. Nah, jadi siswa itu harus tetap terlibat. Tahan Bang Judo, saya akan langsung menuju ke seorang akademisi yang berasal dari salah satu kampus ataupun universitas ternama di Kota Pematang Siantar, yakni Universitas HKBP Nomensen yang juga menjadi kampus saya di sewaktu S1. Bang Gultom, tadi Bang Judo mengatakan bahwa pentingnya untuk menghadirkan student oriented dalam setiap pembelajaran. Do you agree after this? Itu jadi sebuah keharusan ya. Saya mulai dengan bahwa murid tidak bisa memilih siapa gurunya ya kan. Nah sekarang yang siap itu harusnya guru dengan kondisi keberagaman potensi yang dimiliki anak didik. Nah guru menjadi pusat center bagaimana potensi-potensi yang ada di peserta didik itu tergali, bukan menjadi hilang. Ini jadi peran serta yang sangat penting dalam guru. Makanya guru juga tidak bisa siswa mana yang harus diajari. Dia tidak memilih kan. Dia tidak bisa memilih siswa mana yang harus diajari dan yang lain. Tapi siswa yang datang ke hadapannya di ruangan kelas dengan beragam latar belakang, potensi-potensi yang ada, baik di numerik, baik di psikomotorik dan yang lainnya, dan potensi seni dan yang itu bisa tereksplor dan tergali. Dan hasil pendidikan itu tidak hari ini, tapi hasil pendidikan yang ada sekarang itu guru. Jadi guru kan sudah hasil dari pendidikan, maka dia menjadi profesi sebagai guru. Nah tentu guru yang harusnya mempersiapkan diri untuk bisa bereksplorasi di ruangan kelas. Dan jangan salah, secara sederhana tadi Bang Judo sudah menyampaikan bahwa pembelajaran deep learning sesederhana sebenarnya pembelajaran adalah bagaimana guru bertanya di ruangan kelas, dan itu menimbulkan stimulus-stimulus kepada si muridnya, dia nyaman untuk bercerita dan menjawab pertanyaan itu dengan, tentu itu dimulai dengan guru yang mampu mengeksplorasi kelas dengan segala potensi yang ada di dalam peserta didik. Sejauh ini guru kita tidak mampu, begitu Bang, untuk menghadirkan. Nah, untuk tahap ini saya lihat di Pematang Siantar sebenarnya banyak yang sudah dilakukan, baik pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan juga orang-orang yang peduli dengan pendidikannya, termasuk Tanoto Foundation. Nah, hanya saja itu dukungan-dukungannya itu harusnya lebih konsisten dan berkesinambungan, termasuk dalam hal ini misalnya yang paling punya gawean yang lebih besar itu adalah Dinas Pendidikan. Nah, keberkelanjutan dan sustainable ini mudah disambut, dan tentu memang pelatihan juga banyak yang dilakukan. Pelatihan terhadap guru utamanya. Ya, terhadap guru dan sustainable, dan itu tentu kan didorong oleh politik anggaran juga. Pak, apalagi di dinas yang ini sangat penting karena ini aset kita ke depannya. Siantar itu apalagi itu tagline-nya adalah kota pendidikan. Dari berbagai daerah datang ke Pematang Siantar untuk menimba ilmu dengan historical sejarah ya.
sekolah-sekolah terbaik itu ada di Pematang Siantar, terkhusus untuk Sumatera Utara begitu. Jadi saya pikir itu menjadi keharusan yang harus boleh dilakukan. Dan saya sebagai akademisi, kalau di ruang-ruang kelas, kalau murid tidak punya cerita setelah pulang sekolah dari kelas yang dia dapatkan dari guru, artinya kita membuang satu potensi waktu yang istimewa bagi murid tersebut. Tentu dia punya kesan tersendiri. Itu yang lebih penting utama. Saya tekankan tadi, murid yang kita ajari sekarang itu guru adalah belum hasil pendidikan, tapi guru udah hasil pendidikan, tentu harus siap untuk semua inovasi dan pembelajaran yang lebih implementasi begitu ya, yang artinya reflektif dan juga progresif. Benar. Yang kiranya ini bertujuan untuk menyimbangkan pengetahuan dan juga karakter yang tidak bisa untuk kita lupakan. Benar. Sebagai akademisi, Anda melihat bagaimana kemudian ini terkait tentang perkembangan literasi dan numerasi di Kota Pematang Siantar, Bang Gultom? Iya, dari hasil riset dan beberapa juga ini Tonoto Foundation melakukan riset, memang dalam literasi sangat meningkat, tapi ada penurunan di konteks numerasinya. Dari riset yang saya lihat juga dan beberapa juga. Penyebabnya apa ini, Bang? Kalau saya sih melihat lebih kepada bagaimana metode dan cara pengajaran guru di kelas itu tidak lagi terjebak di konteks lebih konvensional, tidak lagi. Apalagi sekarang seperti speech begitu ya, gitu. Hanya menyampaikan pidato doang begitu ya. Iya, dan lebih kepada basisnya ke pengalaman si siswa tersendiri. Jadi tereksplorasi di dalam ruangan kelas itu yang lebih mengutamakan gitu kan. Hasil pendidikan lagi bilang bukan hari ini, bukan tahun depan, 10 tahun, 15 tahun. Itu pengalaman-pengalaman itu. Jadi ada apa ya? Ada skema yang terjadi di ruangan kelas itu, dia nyaman terus bercerita dan tidak sakut salah. Itu yang paling utama ya. Tidak sakut salah itu sangat penting dalam pembelajaran, apalagi guru tidak terlalu jangan lagi membuatnya dalam makna bahwa guru menjadi hal yang utama dalam pembelajaran kan. Nah, guru juga kan bukan hanya bisa dikatakan penyeimbang. Guru juga bukan hanya pengajar di dalam ruangan kelas. Guru juga adalah pembelajar. Tapi dengan mewujudkan kompetensi guru yang berkualitas dan juga seimbang dari pengetahuan dan juga pendidikannya ini, tentunya ini haruslah hadir Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar begitu untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut, baik itu literasi dan juga numerasi. Anda melihat kompetensi guru kita dan kehadiran dari Dinas Kota Pematang Siantar ini seperti apa sejauh ini? Dinas tentu kalau pendekatannya kan lebih kepada normatif di konteks di pemerintahan. Nah, pengaktifannya kan di sekolah-sekolah dan satuan pendidikan yang dipimpinnya, yang dipimpin oleh begitu. Nah, bagaimana dinas mendorong, mempush tersebut dengan program-program yang ada di Dinas Kota Pematang Siantar. Saya lebih, kalau mohon maaf nih, kalau tidak hanya hal yang sebatas hanya penyediaan fisik itu kan akan bolehlah kita apresiasi untuk hal itu. Tapi pendekatan ke kedalaman pembelajaran itu yang harus ini boleh dilakukan dan jangan terjebak di sebatas ada pemberian fasilitas fisik dan yang lainnya, tapi kemaknaan di ruangan kelas itu menjadi hal yang utama dalam pembelajaran. Itu yang sangat utama dalam pembelajaran dan untuk kompetensi murid-murid kita ke depan ya, di tengah persaingan yang semakin tinggi dan yang lainnya begitu. Berarti tentunya ini kita harus juga mementingkan kehadiran dari kompetensi guru, lalu kemudian juga para murid dalam hal ini meningkatkan pemahaman mereka, literasi dan juga numerasi. Terima kasih Bang Gultom. Luar biasa sekali. Pak Rizbon, Anda melihat bahwa kehadiran dua sosok yang luar biasa dan kemudian ini utamanya pada Bang Judo ini, bagaimana kemudian kehadiran FASDA ataupun fasilitas perubahan ini, bisakah mereka menjadi agent of change, menghadirkan kualitas pendidikan di Kota Pematang Siantar nantinya, Pak Rizbon? Ada target 1 tahun, 2 tahun hadirnya pendidikan berkualitas dari mereka? Baik, terima kasih. Kehadiran FASDA di pemerintah Kota Pematang Siantar, khususnya Dinas Pendidikan, itu kami sangat apresiasi, ya. Karena apa? Gak mungkin Dinas Pendidikan bisa langsung membimbing guru-guru yang begitu banyak di Kota Pematang Siantar tanpa adanya FASDA ini. Jadi makanya kami sangat berterima kasih adanya FASDA ini. Mereka lah yang kita anggap menjadi pelopor, penggerak untuk perubahan ini ya.
peningkatan mutu pendidikan yang tentunya salah satu yang kita bahas sekarang ini adalah tentang literasi dan numerasi ya. Nah tentunya sekali lagi kami katakan kami sangat senang adanya PASDA ini karena mereka lah kalau saya katakan perpanjangan tangan lah dari Dinas Pendidikan untuk bagaimana bisa merubah mindset dari guru-guru juga termasuk dengan siswanya bagaimana cara pembelajaran yang semakin dicintai oleh siswa sekarang ini karena kita kan seperti yang disampaikan oleh Pak dosen tadi bahwa pendidikan yang diterapkan sekarang ini jangan lagi menggunakan sistem konvensional ya seperti dulu ya. Sekarang kan harus sudah lebih banyak interaktif dia dengan siswanya. Jadi kehadiran PASDA ini sekali lagi kami sangat berterima kasih dan ini menjadi perpanjangan tangan kami di pemerintah Kota Pematang Siantar. Anda melihat kontribusinya ini positif begitu ya Pak ya? Positif sekali. Baik, tahan Pak Rizbon. Dan pemirsa bagaimanakah kemudian indikator pencapaian keberhasilan pada setiap peningkatan literasi numerasi bagi peserta didiknya? Apakah hanya berkaitan tentang nilai rapor ini menjadi rujukan dari seorang PASDA untuk menghadirkan peningkatan tersebut? Sesaat lagi pemirsa akan kami hadirkan usai. Bersama kami dalam program Kupas Tuntas yang tentunya bekerja sama dengan Tanoto Foundation dengan mengangkat tema kolaborasi daerah untuk peningkatan literasi numerasi. Pemirsa, seiring perkembangan zaman, konsep literasi numerasi telah meluas dan kemudian melampaui baca dan menulis yang artinya juga memahami secara kontekstual, sistematik dan juga mathematical untuk serangkaian kecakapan yang diperlukan dari peserta didik dan juga ibu guru ataupun bapak guru yang ada di satuan pendidikan. Lantas, apa yang kemudian ini menjadi rujukan kemudian hadirnya proyek-proyek yang diberlakukan dari fasilitas perubahan ataupun fasilitator perubahan ini. Saya kembali ke Bang Judo. Apa yang menjadi landasan ataupun rujukan ini menghadirkan proyek-proyek ini, Bang Dah? Pastinya yang pertama tawaran ya, artinya call of proposal. Memberikan proposal dari Tanoto Foundation. Jadi Tanoto Foundation ini memberikan peluang atau kesempatan kepada kita, fasilitator daerah atau fasilitator perubahan untuk membuat program atau proyek apa yang ingin dilakukan. Nah, ternyata kita melakukan diskusi pastinya dengan tim, dengan komunitas kita bincang santai. Disitulah kita apa yang kita gunakan, pastinya rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan Kota Pematang Siantar itu yang menjadi bahan rujukan kita yang akan kita analisis. Kemudian yang mau kita lakukan apa sih yang penting? Berarti dari rapor pendidikan itu kan kita berbicara data. Nah, di sana ternyata ada data capaian literasi numerasi. Ada 2 tahun terakhir, di tahun 2024, literasi numerasi itu poin kita itu di Pematang Siantar 68,7. Nah, sementara di 2025 ada dia poinnya 63,2. Itu capaian literasi numerasinya. Itu tinggi atau rendah? Itu sedang memang, tapi mengalami penurunan. Dia kalau di apa itu kuningnya dia. Kalau di rapor pendidikan itu warnanya kuning, tapi dia mengalami penurunan. Pengaruhnya ini dari metode pembelajaran guru berarti begitu Anda katakan, Bang Judo. Benar sekali. Ternyata setelah kita lakukan analisis, kita cek di rapor pendidikan, di aplikasi rapor pendidikan itu ada akar masalahnya apa? Dikasih tahu sih sebenarnya. Nah, ternyata ada 3 indikator yang menjadi penyebab capaian literasi numerasi itu. Pastinya yang pertama itu ada manajemen kelas. Setuju. Nah, yang kedua ada dukungan psikologi dan yang ketiga ada metode pembelajaran. Jadi kita nanti rembuk nih dengan teman-teman satu tim di bincang santai. Kira-kira dari 3 hal ini mana yang urgent, yang akan kita lakukan intervensi. Nah, yang paling bisa kita lakukan intervensi adalah metode pembelajaran. Seurgensi itu ya, Bang? Iya, karena memang kita harus sadar ya. Pembelajaran sekarang itu nggak hanya menghafal dan memang banyak juga sih yang terjadi pembelajaran itu hanya mengejar kurikulumnya itu materinya aja, mengejar materi, Pak. Jadi materinya yang diselesaikan. Ini tapi memang target guru begitu? Proses pembelajarannya itu yang kita lihat ya, mungkin observasi ya, observasi di lingkungan sekolah atau apa. Jadi proses pembelajaran itu tidak secara sistematis dia dilakukan sehingga anak terlibat, anak aktif, anak menjadi subjek dari pembelajaran itu. Itu yang paling utama. Makanya yang paling mungkin kita lakukan untuk membuat proyek ini, kita coba membuat proyek yang berkaitan dengan metode pembelajaran. Muncullah pemerintah saat ini sedang galak-galaknya menjalankan program pendekatan pembelajaran mendalam. Kemudian kita selama ini dikenalkan juga oleh Tanoto Foundation ada unsur belajar aktif. Setuju.
ada juga bagaimana merancang pertanyaan yang produktif, pertanyaan imajinatif, dan pertanyaan yang terbuka. Ya. Nah, itu bisa digunakan. Nah, itu setelah kita diskusi, ternyata itu bisa masih relate digunakan dalam pendekatan pembelajaran mendalam ini. Sehingga ada interkoneksi yang baik begitu ya, benar Bang Judo? sekali, Mas. Artinya dari pembelajaran aktif ini, itu bisa kita integrasikan kepada pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi kalau pembelajaran aktif itu kan dia berbicara kapan pembelajaran itu dikatakan aktif? Ketika anak mengalami, ketika anak berinteraksi, Bertanya, ketika ya? anak berkomunikasi, dan selanjutnya apa? Ketika anak melakukan refleksi. Nah, itu sangat relate ternyata dengan pembelajaran mendalam yang sedang dijalankan pemerintah saat ini. Program pendekatan belajar mendalam itu ada refleksi, ada aplikasi, ada juga memahami. Nah, itu bisa menjadi modal kita. Bagaimana kita menyasar Bapak Ibu guru, mendudukkanlah katakan, mendudukkan pemahaman terkait pembelajaran aktif ini. Nah, mendudukkan pemahaman ini apakah kemudian ditawarkan adalah monitoring semata, kemudian ada proyek seminar atau workshop di dalamnya? Baik. Nah, jadi dari setelah itu putus, Pak, setelah itu keputusan itu, kita temanya berarti metode pembelajaran, yaitu dengan judul peningkatan capaian literasi numerasi melalui pendekatan pembelajaran mendalam dengan unsur pembelajaran aktif mikir, itu akronim, kemudian dan pertanyaan PIT. PIT itu akronim juga. Nah, jadi dari situlah kita berangkat ke proyek ini, supaya di proyek ini nanti kita betul-betul bisa mengajak teman-teman, mendudukkan pemahaman terkait seperti apa sih pembelajaran itu supaya dikatakan aktif. Jadi Bapak Ibu guru jadi satu frame terkait dengan belajar aktif itu seperti apa, dan ketika dia dihubungkan dengan pendekatan pembelajaran mendalam, dia nggak di luar, tapi artinya masih relate. Baik, terima kasih Bang Judo. Pak Risbon, tanggapannya seperti apa yang dikatakan Bang Judo selaku Fasbar Kota Batam Siantar ini, bahwa metode pembelajaran ini juga harus diperbaiki begitu, karena memang capaiannya sekarang menurut datanya di sekitaran 62,35, yang artinya ini masih berada pada level sedang begitu atas kualitas peningkatan literasi dan numerasi di Kota Pematang Siantar. Tanggapan Anda seperti apa? Baik, terima kasih. Itu masukan yang sangat baik saya kira, Pak ya. Kami kan di dinas itu kan soal kebijakan ya. Soal teknis di sekolah, di UPT, ya tentunya Bapak Ibu guru. Apa yang menjadi kendala dari Bapak Ibu guru di sekolah itu ketika melaksanakan pembelajaran, yang tentunya Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar pasti welcome ya. Siap untuk melakukan pembenahan itu, dan tentunya juga perlu masukan-masukan dari teman-teman Bapak Ibu guru, akademisi, khususnya dari UPT dia, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP. Ya, Dinas Pendidikan siap untuk itu. Bagaimana kita punya visi ke depan itu sesuai dengan visi misi Wali Kota Pematang Siantar, CS keras, C-nya itu cerdas. Jadi peningkatan mutu pendidikan di Kota Pematang Siantar, Dinas Pendidikan dan pemerintah Kota Pematang Siantar melalui Dinas Pendidikan siap berkolaborasi. Tentunya juga nanti ada kendalanya yang akan kita hadapi. Semisal ketika Tanoto Foundation ini tidak lagi berkolaborasi dengan Kota Pematang Siantar, kan itu perlu kita antisipasi. Tentunya bagi kami, menurut kami nggak begitu hal yang sulit. Yang penting adanya kerjasama dari berbagai pihak. Tentunya ketika ini nanti misalnya Tanoto Foundation menstop itu program itu, Dinas Pendidikan harus menganggarkan itu dari pemerintah Kota Pematang Siantar. Bagaimana supaya tetap program ini berlanjut, karena tahun demi tahun, zaman demi zaman, tantangan semakin datang. Tentunya daerah tetap harus siap untuk menghadapi perubahan itu. Baik, setelah Anda melihat proyek yang disampaikan oleh Bang Judo ini di sekolah-sekolah Kota Pematang Siantar ini, apa yang perlu untuk ditinjau kembali dan kemudian dikatakan dengan baik kepada pemirsa kita? Saya kira yang perlu ditinjau kembali itu ya, yang perlu semakin sinergi ke depan. Saya maaf ya, kebetulan masih baru di Dinas Pendidikan itu. Masih kurang antara Tanoto Foundation itu dengan kita. Harusnya kan sering berdiskusi. Ini tantangan di sini, ini. Itu perlu kita perbaiki. Setiap daerah beda karakter begitu ya Pak? Iya, jadi kita sangat menanti itu adanya. Mungkin ya tahun-tahun sebelumnya sudah. Tapi mungkin beberapa bulan ini agak ini, atau mungkin karena sibuk ya.
sibuk dalam melaksanakan pendampingan, pembelajaran yang mendalam tadi ya. Deep learning. Ya. Sejauh ini Pematang Siantar sudah mensosialisasikan deep learning meskipun kalau saya ketahui memang masih baru begitu deep learning ini. Apakah di Pematang Siantar sudah, Pak? Sudah. Sudah ya? Deep learning, baik. Berarti artinya sudah ada interkoneksi yang baik begitu dengan kehadiran dari Bang Judo dan kemudian teman-teman dari Tanoto Foundation untuk menghadirkan proyek-proyek yang berbasisnya ini kepada penguatan peningkatan literasi dan numerasi begitu ya. Dan kita mengakui bahwa kehadirannya ini sangat welcome. Siap. Begitu kemudian untuk bersinergi dengan pemerintahan. Begitu ya Pak. Bang, saya kembali ke Bang Gultom. Bang Gultom, Anda sudah mendengar tadi berbagai rangkaian cerita dalam proyek dari Tanoto Foundation yang mungkin saja ini direpresentasikan oleh saudara kita Abang Da Judo ini. Anda seperti apa melihat keberhasilannya nanti dalam mendongkrak pemahaman siswa dan juga guru untuk peningkatan literasi dan numerasinya? Semua orang para pemerhati memang baik otoksi swasta ya. Kita dukung untuk proses peningkatan pendidikan, dan kebetulan di sini ada dari dinas ya. Saya juga agak ada pesan tersendiri ya. Sepanjang pendidikan kita masih terjebak dalam administrasi pendidikan, setuju. Proses-proses ini harusnya bisa lebih banyak dampaknya ya, dan harus lebih banyak. Jadi sehingga guru lebih banyak fokus dalam metode mengajarnya di kelas dan membuat inovasi-inovasi pembelajaran yang lebih banyak. Di tengah teknologi yang sudah berkembang pesat ya di era disrupsi ini yang tadi Pak Zir bilang sampaikan tadi di awal, bahwa tidak ada yang tidak bisa lagi yang tidak bisa dilakukan begitu. Ada fasilitas banyak hal ya, baik dari teknologi. Jadi semua orang bisa sekarang menjadi apa? Setuju. Kalau saya begitu. Tapi bagaimana mentor yang selalu hadir memperhatikan peserta didik, tentu dengan metodenya tadi hasil riset yang sudah dilakukan Tanoto Foundation, tentu yang paling bisa diintervensi adalah metode mengajarnya. Metode mengajarnya. Iya, metode mengajarnya. Kemudian ini Bang Judo, Anda selaku akademisi yang kiranya ini dekat dengan pendidikan Pematang Siantar, karena Anda juga menjadi seorang dosen di UHN Pematang Siantar begitu. Kemudian pasti mengikuti berbagai rangkaian seminar dan juga workshop. Apa yang menjadi cerita para guru ini atas mungkin keberhasilan dalam mengajar dan kemudian ini kelemahan mereka dalam mengajar yang kiranya bisa Anda sumbangsikan pemikiran Anda kepada Pak Arisbon selaku Sekretaris Daerah Pematang Siantar dalam hal ini pendidikannya? Pendekatan yang sudah kita lakukan kalau di kampus kan itu lebih kepada aplikatif yang terjadi sekarang ya, AI dan yang lainnya itu sudah kita gunakan dan kita libatkan calon-calon guru untuk bagaimana mereka menjadi adaptif dalam penggunaan teknologi termasuk dalam pendekatan AI dan pembelajaran mendalam itu menjadi satu keharusan. Tapi jangan lupa bahwa hasilan guru yang akan kita hasilkan adalah bukan per hari ini, tapi ke depan yang adaptif terhadap pendekatan teknologi. Tapi teknologi itu hanya sebagai satu unsur, ya tools saja untuk pembelajaran. Tetap deep learning yang penerapan itu dan metode mengajar yang lebih adaptif dan juga menggali potensi-potensi peserta didik itu yang lebih diutamakan, dan itu sebangsi kita. Tentu itu akan terus kita lakukan secara berkesinambungan baik LPTK atau kampus-kampus penghasil guru. Sudah sejauhnya ini maka kita harus menerapkan student oriented. Iya benar. Sudah seharusnya. Harus. Dan harusnya sejak dari dulu ya. Sejak dari dulu. Kalau istilah deep learning itu sebenarnya pengistilahan saja bagi saya. Dulu juga sudah dilakukan sebenarnya. Hanya istilahnya berbeda ya dari proses KTSP, KBK dan yang lainnya. Kalau kita lihat secara rigid, deep learning itu sebenarnya sesederhana pembelajaran yang berbasis pengalaman saja. Ya, jadi bisa lihat dan yang lain. Tapi, nah kembali kesiapan gurunya, dia bisa bereksplorasi dan ide dan inovasinya gitu. Jadi guru yang hebat itu kan guru yang terus berinovasi, Bang Fazril. Jadi berinovasi melihat tantangan-tantangan zaman yang semakin salah satu tantangan guru sekarang kan administrasi yang sangat banyak, Bang. Nah itu, tadi saya bilang bahwa sepanjang guru masih disibukkan dengan administrasi yang semakin banyak, nah itu juga menjadi persoalan yang sangat seluruh Indonesia ya. Dan ini juga harapannya
misalnya ke Perlahan. dinas juga ya, ke pendidikan. Kalau udah guru mengurus perusahaan administrasi boleh diperkecil dan yang lainnya. Supaya guru bisa berfokus dalam inovasi pembelajaran di kelas. Baik, terima termasuk kasih. metode mengajar yang lebih baik ya, lebih eksploratif dan yang lainnya. Baik, terima kasih Bang Gultom. Dan pemirsa, bagaimanakah kemudian kemitraan lembaga Tanoto Foundation ini juga akan lebih memperkuat ekosistem pendidikan di Kota Pematang Siantar? Apalagi tips dan upaya strategis dalam membentuk peningkatan hingga pemahaman literasi dan numerasi di Kota Pematang Siantar. Kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Kupas Tuntas yang tentunya hari ini bekerja sama dengan Tanoto Foundation dalam mengangkat tema kolaborasi daerah untuk peningkatan literasi numerasi. Saya akan kembali menuju kepada Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Pematang Siantar berbicara terhadap presensi ekosistem pendidikan yang berkualitas khususnya dan spesifiknya terhadap literasi dan numerasi ini, apalagi yang perlu dikuatkan dan kemudian ini direalisasikan 2026 tinggal hitungan hari begitu Pak. Baik, terima kasih. Terkait kebijakan tentang pendidikan literasi dan numerasi ini, saya kira dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Pematang Siantar ada beberapa hal yang harus kita tindak lanjuti. Bagaimana supaya program ini berhasil Dan diberdayakan. Yang pertama, kita akan bentuk tim koordinasi daerah. Oke. Ya. Tentunya tim koordinasi daerah ini pasti akan melibatkan bukan hanya sebagai guru pendidik, termasuk juga akademisi dengan stakeholder lainnya. Ya. Nah ini berdasarkan pembentukan tim koordinasi daerah ini nanti akan ada melibatkan juga Bapeda. Nah tentunya ini berkaitan dengan jejaring kerja. Artinya pendidikan itu bukan mutlak semata tanggung jawab oleh Dinas Pendidikan atau pemerintah kota. Tentu ada jejaring kerja yang akan terlibat di dalamnya. Salah satunya kita sebutkan Bapeda ataupun misalnya Dinas Arsip Perpustakaan ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentunya ini khusus 2026 program ke depan ini harus kita integrasikan ke dalam anggaran pemerintah Kota Pematang Siantar 2026. Dan mungkin saya kira itu sudah sebagian sudah ada programnya untuk 2026. Step by step akan kita lakukan. Melakukan ada dana pendidikan untuk itu. Tentunya ini kaitan juga dengan nomor 3, adanya penerbitan regulasi atau SK resmi. Setuju. Terkait dengan PASDA ini. Jadi mereka supaya terintegrate dengan baik. Semakin semangat juga ya. Dan ada kelebihannya ketika kita buatkan SK itu mereka pasti semakin semangat daripada kita harus mengundang dari kementerian sana atau dari luar provinsi untuk menjadi narasumber di pemerintah Kota Pematang Siantar. Benar. Tentunya anggarannya kan Lebih pasti lebih besar kalau dari luar. Pertama dari akomodasinya ya perjalanan transportnya. Jadi alangkah baiknya karena mereka ini sudah memenuhi itu, kita buatkan aja SK-nya. Berarti sini udah masuk canangan untuk tahun 2026 ini Pak. Iya, jadi itu akan kita lakukan. Dan mereka nanti akan mengaktifkan apa KKG ya, KKG atau MGMP. Jadi mereka akan aktif melakukan pembimbingan itu. Nah, yang terakhir perluasan jangkauan ya mengenai skema diseminasi sekolah, menargetkan sekolah-sekolah yang belum tersentuh program sekolah imbas ini untuk menerima pelatihan dari PASDA. Kan sekarang karena keterbatasan tenaga ya, belum semua sekolah yang menerima imbasnya ini. Nah, hanya mungkin 30% masih sampai sekarang. Apa yang menjadi penyebabnya sampai detik ini 30%? Kalau Anda mengatakan tadi sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun begitu. Pak Risbon, saya kembali ke Anda. Itu soal apa? Personil dari FASDA ini. Oke. Nah, seandainya mereka makin tambah personilnya, ya mungkin imbasnya semakin banyak ya. Oke. Begitu, tanggapan Anda, Bang Judo? Apakah fasilitator perubahan ini memang terbatas jumlahnya? Kalau terbatas ya, karena dulu kita memang di SMP ini ada 5 yang direkrut ya. Karena kebetulan kita dari Tanoto Foundation itu juga kita melakukan seleksi ya untuk menjadi seorang PASDA itu. Jadi setiap mapel itu ada 5 mapel kalau untuk SMP. Setiap mapel itu ada 2 orang dari Kota Pematang Siantar. Jadi kalau ada 5 mapel berarti kita 10 orang. Nah, jadi untuk yang aktif di proyek ini untuk SMP ini kebetulan PASDA-nya hanya 2 di tim bincang santai ini saja gitu. Nah, itu
kalau yang disampaikan Pak tadi mungkin kuantitas pasdanya ya, artinya itu juga menjadi salah satu. Tapi yang paling penting adalah mungkin salah satunya adalah bagaimana mengkomunikasikan. Sejauh ini komunikasinya nggak baik. Beberapa kali kita memang Dinas Pendidikan pernah melakukan komunikasi ya. Audiensinya seperti apa? Audiensi kepada kita itu pastinya melalui Tanoto Foundation. Artinya dari segi komunikasi kemudian kita dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan. Sarana prasarana yang didukung? Sarana dan prasarana didukung yang sejauh ini yang saya kalau untuk proyek ini. Ini juga penting harus pembahasannya? Iya. Ini kalau untuk proyek ini kebetulan kita tim ini mengelolanya semua swadaya ya. Maksudnya kegiatannya ya, artinya kita melibatkan pastinya dinas pendukung dari segi izin, surat menyurat, dan juga melibatkan undangan ke sekolah-sekolah itu pasti sangat mendukung. Bahkan sekretariatnya kita serahkan, ada dari dinas pendidikan. Cuman yang paling penting mungkin ini ya, sekedar menggaungkan kembali bahwasanya tadi sangat sepakat dengan yang disampaikan Pak Sekretaris bahwasanya bagaimana kegiatan ini, proyek ini dia nggak sampai di sini aja. Artinya apa ya, bukan proyeknya makin banyak, tapi bagaimana pesan daripada proyek ini sampai kepada itu mereka diingat-ingatkan. Sehingga apa? Secara nggak langsung teman-teman guru itu juga termotivasi. Ini menjadi harapan Anda begitu ya? Bahwasanya Dinas ternyata sangat concern ya, artinya peduli ya, artinya menganggap ini penting, ini urgent. Kalau saya selalu menyampaikan bahwasanya pendidikan itu bukan membangun gedung, tapi membangun manusia. Nah itu yang sangat setuju juga saya dengan Pak Gultom bahwasanya manusia dididik sekarang ini itu efeknya bukan hari ini. Baik, terima kasih Bang Judo. Karena memang waktu terbatas, kita juga ini akan berakhir. Ini sudah berada di segmen akhir. Saya minta untuk dari seorang akademisi menerjemahkan dan juga memberikan penguatan ekosistem pendidikan kita, khususnya ini spesifiknya adalah peningkatan literasi dan numerasi di Pematang Siantar. Singkat dan padat dari Anda seorang akademisi. Kalau dari saya sih semuanya harus terintegrasi dan terkolaborasi satu dengan yang lainnya, termasuk dengan pihak swasta ya. Kalau pada saat ini ada satu entitas Tanoto Foundation ya, dan harapan saya juga pihak-pihak swasta yang terkhusus di Kota Pematang Siantar bergerak bersama. Misalnya banyak dana-dana CSR di perusahaan-perusahaan dan juga perbankan ya di Kota Pematang Siantar itu bagaimana dikoordinasikan oleh dinas itu juga untuk dengan satu derap langkah yang sama untuk penguatan literasi dan numerasi ini. Ini menjadi penting dan sangat-sangat penting ya. Jadi ini yang menjadi kita tidak usah terjebak di konteks biaya dan yang lainnya ya. Saya secara pribadi terlalu naif soalnya kalau bicara dana dan yang lainnya. Tapi lebih kepada semangat kita dan pesan ini bersama sampai ke semua stakeholder yang ada, pemerintah, swasta, dan termasuk guru-guru dan termasuk kami juga akademisi. Saya tadi penekanan dan banyak dana-dana CSR itu bagaimana itu di tahun depan boleh diarahkan lebih kepada pendidikan. Harus ke pendidikan. Dan itu bukan Pak Risbon, singkat dan padat untuk dari Anda mewakili kita semua agar kiranya keberadaan dari FASDA dan juga akademisi ini bisa menampung aspirasi kita dan kita sampaikan pada masyarakat yang mendengar. Singkat dan padat, Pak. Baik, terima kasih. Kami pemerintah Kota Pematang Siantar melalui Dinas Pendidikan sangat berharap peningkatan mutu pendidikan di Kota Pematang Siantar ini adalah tanggung jawab kita semua, sense of belonging. Ya, pemerintah Kota Pematang Siantar melalui Dinas Pendidikan siap berkolaborasi, bukan hanya dengan FASDA, bahkan dengan akademisi, dengan yang lain stakeholder lainnya, siap berkolaborasi untuk tentunya meningkatkan mutu pendidikan di Kota Pematang Siantar. Terima kasih. Baik. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran 3 orang narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya dalam kolaborasi daerah untuk peningkatan literasi numerasi. Saya sampaikan terima kasih atas kehadiran seorang akademisi Abangda Binsar Tison Gultom, dan kemudian FASFER Pematang Siantar ada Abangda Judo Hamdani, kemudian Pak Risbon Sinaga selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Pematang Siantar yang telah membersamai kita semua dari segmen 1 hingga segmen 3. Kiranya ini bisa menjadi agent of change dalam meningkatkan dan mewujudkan kualitas pendidikan di Kota Pematang Siantar, utamanya peningkatan literasi dan numerasi. Semoga kiranya ini mendapatkan makna dan juga di hati masyarakat untuk selalu diingat. Pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan edisi hari ini yang tentunya Kupas Tuntas bekerja sama dengan Tanoto Foundation dalam mengangkat tema kolaborasi daerah untuk peningkatan literasi numerasi. Akhirnya saya Muhammad Azrul Nasution pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.